Kepengurusan HMPS Pendidikan Kimia periode 2019-2020 akan segera berakhir. Teman-teman semua pasti penasaran siapa saja calon ketua dan wakil ketua HMPS yang baru. Bagaimana kepribadiannya dan inovasi baru untuk memajukan HMPS tentunya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Ica. Kepada Kak Ica dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, izinkanlah saya memimpin doa secara Katolik dan yang lain harap menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta perlindungan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami hendak memulai acara kami dalam rangka mempersiapkan pemilihan ketua dan wakil ketua HMPS Pendidikan Kimia. Kami mohon kepadamu, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Semua doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kak Ica. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Vicky. Kepada Ibu Vicky dipersilakan. Selamat malam teman-teman. Malam Bu. Malam Bu. Boleh dinyalakan sebentar kameranya, saya mau lihat ya. Sudah dari pagi ya. Saya juga. Oke. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diundang oleh panitia. Lalu terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Walaupun daring ya, baru pertama ini pemilihan daring. Ini masing-masing perwakilan dari tiap angkatan diundang, lalu ada paslonnya jelas, ada moderatornya. Jadi tidak mengurangi kemeriahan pemilihan luring. Jadi yang daring ini nanti juga semoga sama-sama hotnya begitu ya, atau sama-sama debatnya menyala-nyala seperti itu ya. Untuk kepengurusan yang sekarang ini yang sudah mau lengser seperti itu ya. Saya berpesan tetap diselesaikan tugasnya karena panitia ini rata-rata pengurus HMPS yang sekarang sedang menjabat, tetap diselesaikan. Kegiatan yang belum terlaksana tetap semangat. Lalu untuk paslon dan para peserta terima kasih sudah hadir dan semoga malam ini nanti bisa menjadi tahap awal terpilihnya ketua dan wakil ketua yang baru ya. Semoga amanah, semoga semangat, semoga bisa happy berproses bersama. Nanti akan banyak-banyak ketemu saya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir, yang mempersiapkan, para paslon, semuanya. Semoga acara hari ini lancar. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Vicky. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia KPU kepada Lucia Desi, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Udah nggak mengembangkan ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Untuk teman-teman semuanya, dari paslon maupun
Mungkin dari paslon maupun dari teman-teman yang sudah mau hadir, tetap semangat. Mohon maaf ya karena tadi memang saya samarenya gitu. Terus tadi tetap semangat buat para paslon maupun teman-teman yang sudah mau hadir berpartisipasi di acara KPU pada malam hari ini. Semoga paslonnya bisa menjawab semuanya dengan baik, dan siapapun yang akan pilih besok di tanggal 29 sampai tanggal 31, pada akhirnya yang akan terpilih yang bisa bertanggung jawab dan tentunya membuat HMPS, mungkin ada kekurangan yang ada pada HMPS tahun ini bisa diperbaiki di tahun yang akan mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih, Lucia Devi. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi debat, ada beberapa peraturan selama sesi debat ini. Akan saya bacakan. Pada Renya, mohon untuk ditayangkan peraturannya. Mungkin bisa agak diperbesar ini. Peraturan yang pertama, peserta diharapkan menjaga ketenangan saat acara ini berlangsung. 2. Peserta tidak memiliki hak untuk memberikan pertanyaan kepada paslon selama acara berlangsung. 3. Pasangan calon ketua dan wakil ketua wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator. 4. Pasangan calon ketua dan wakil ketua diwajibkan untuk menghidupkan kamera. 5. Setiap paslon akan diberikan kesempatan menjawab setiap pertanyaan selama 3 menit. Dan yang terakhir, apabila peserta menimbulkan kegaduhan, akan dikeluarkan secara paksa dari acara ini. Demikian peraturan pada acara hari ini. Kita akan masuk ke acara debat. Di sini sudah ada bersama kita 2 paslon yang akan kita tanya-tanya sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita mau kenal dulu siapa saja kedua paslon ini, dan tentunya setiap paslon memiliki visi dan misi. Kepada paslon pertama bisa dijelaskan visi misinya dan diberikan waktu selama 5 menit. Tunggu sebentar ya, sampai semuanya siap dulu. Oke, selamat malam Bu Vicky dan teman-teman sekalian. Kami dari Paslon 1, perkenalkan nama saya Sarah Sani Purwasi dari Pendidikan Kimia 2019. Dan rekan saya Veronica Nurdianti dari Pendidikan Kimia Angkatan 2020. Visi kami yaitu menjunjung sikap komitmen, progresif, komunikatif, dan toleran guna mewujudkan pendidikan kimia yang unggul dan berkualitas. Adapun berbagai misi yang akan kami jalankan guna mewujudkan visi kami. Misi yang pertama yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan, yaitu dengan cara adanya pembagian tugas dari divisi yang akan terbentuk nantinya. Lalu misi yang kedua adalah berinovasi aktif dalam mengembangkan potensi dan minat bakat mahasiswa pendidikan kimia, yaitu dengan cara mengadakan program pelatihan bagi mahasiswa pendidikan kimia dan mengadakan lomba-lomba baik lomba akademik maupun non-akademik. Misi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Vero. Ya, kedengeran kan ya ini suaranya? Oke, udah kedengeran ya. Oke, lalu untuk misi selanjutnya,
menjadi media komunikasi yang interaktif dalam berkolaborasi bersama mahasiswa pendidikan kimia. Itu dengan cara mengadakan evaluasi hasil kerja HMPS serta mengumpulkan kritik dan saran-saran setiap 2 atau 3 bulan sekali. Terus yang keempat, ada menjalin kerjasama dengan instansi dalam maupun di luar universitas. Itu caranya dengan bekerja sama dengan HMPS di dalam universitas dan HMPS di luar universitas, yaitu IKA Himki. Waktu masih berjalan, apakah sudah cukup bagi paslon 1? Lalu masih ada proker. Kita ada proker namanya Cation Motion atau agak deg-degan ya Kak, maaf Kak. Maaf Kak, agak deg-degan saya Kak. Udah. Kalau begitu saya lanjutkan saja. Jadi salah satu program kami yaitu Cation Motion atau Chemistry Education Monthly Information. Jadi itu berupa gerakan kecil, gerakan edukasi kecil yang berupa berisi tentang informasi seputar wacana kimia, terus atau penemuan dalam dunia sains yang disajikan secara menarik dalam bentuk elektronik seperti itu. Terima kasih. Saya rasa itu saja yang akan disampaikan dari paslon 1. Cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari paslon 1. Selanjutnya, saya persilakan paslon 2 untuk menyampaikan visi misinya dan diberikan waktu selama 5 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam Bu Vicky dan teman-teman semua. Kami dari Paslon 2 akan memperkenalkan diri dan visi misi kami. Saya Martina Novelina Rindastuti dari Pendidikan Kimia 2019 dan rekan saya Agnesia Nina Utami dari Pendidikan Kimia 2019. Visi kami yaitu membentuk HMPS yang menampung aspirasi mahasiswa pendidikan kimia serta menciptakan mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk mewujudkan misi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Beberapa misi tersebut yaitu membantu mahasiswa untuk lebih berprestasi di dalam bidang akademik. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok belajar, yang dalam kelompok belajar itu terdiri dari beberapa mahasiswa, dan untuk anggota kelompok belajarnya sendiri bisa memilih dengan bebas sehingga lebih nyaman dalam belajar. Untuk misi selanjutnya, saya persilahkan rekan saya Agnesia Nina Utami untuk menjelaskan. Ya baik, misi selanjutnya yaitu membentuk mahasiswa yang lebih berprestasi di bidang non-akademik. Yang ketiga, menciptakan mahasiswa yang kreatif serta dapat memanfaatkan saintek. Di sini maksudnya akan diadakan seperti lomba dalam alat peraga yang akan memanfaatkan saintek, misalnya dalam mengurangi polusi, karena dalam sekarang ini timbulnya berbagai polusi, misalnya polusi pencemaran air, dan itu sangat
berbahaya. Jadi kita mau mengurangi polusi-polusi itu. Yang keempat, menampung aspirasi dari mahasiswa pendidikan kimia, yakni kita memberikan sebuah kayak kotak suara, dan di situ kita dapat menampung semua aspirasi dari mahasiswa tersebut, dan bentuknya melalui Google Form. Yang selanjutnya, Kak Amel boleh PPT. Kak Amel boleh slide selanjutnya. Mungkin Novel ada tambahan? Apakah sudah cukup? Waktu masih berjalan. Paslon 2. Novel, apakah ada tambahan? Iya. Iya, ada. Saya akan menjelaskan misi yang nomor 2 tadi. Misi nomor 2 yaitu membentuk mahasiswa yang lebih berprestasi di bidang non-akademik. Itu dapat dilakukan dengan cara ada sejenis kelompok atau grup gitu untuk per bakat atau minat. Jadi mereka bisa saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, dan saling membantu untuk mengembangkan bakat tersebut. Selain itu juga ada lomba adu bakat antar mahasiswa. Bakat tersebut tidak ditentukan oleh panitia, namun bebas. Nanti cara penilaiannya adalah dengan cara memilih bakat yang paling menarik dan unik, serta yang terbaik gitu. Selain itu ada program kerja kami yang lain. Nanti di awal tahun pelajaran itu ada SEIKA. SEIKA itu Sekolah IKA Himki. Saya rasa cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Paslon 2 atas penyampaian visi dan misinya. Tadi sudah kita dengar kedua paslon setelah menyampaikan visi dan misinya. Lalu banyak nih dari teman-teman mahasiswa Pekim yang ingin tahu lebih dalam siapa diri dari paslon 1 maupun paslon 2. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke panitia dari teman-teman mahasiswa Pekim. Untuk menjawab keingintahuan teman-teman, langsung kita dengar saja jawaban dari kedua paslon. Baik, saya persilahkan paslon 1 untuk memilih pertanyaan. Saya memilih nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2. Bagaimana gambaran dari program kerja divisi Minbak apabila perkuliahan masih dilaksanakan secara daring? Saya persilakan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan. Diberikan waktu selama 3 menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Gambaran proker yang akan dilakukan oleh divisi Minbak apabila perkuliahan secara daring. Yang pertama adalah kami berencana untuk mengaktifkan kembali klub-klub pendidikan kimia yang sempat terhenti sementara di masa pandemi ini. Baru klub dari 3D printing yang baru mulai berjalan lagi. Terus jadi diharapkan klub-klub yang lain juga bisa ikut, maksudnya bisa berjalan kembali. Lalu yang kedua itu jadi kami juga berencana setiap klub-klub itu ada narahubung dari anggota divisi Minbak. Hal ini dilakukan agar lebih mudah berkoordinasi antara koordinator klub dengan HMPS tersendiri. Terus lalu yang kedua yaitu mengadakan lomba-lomba baik
di bidang lomba-lomba untuk mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Misalkan dalam bidang akademik yaitu ada pembuatan esai ataupun pembuatan opini. Kalau misalnya sedangkan kalau non-akademiknya itu seperti lomba menyanyi ataupun yang lagi tren sekarang ini lomba TikTok atau lomba feed Instagram. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada paslon 1. Waktu bisa dihentikan. Selanjutnya kepada paslon 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Paslon 2 dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan waktu yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana gambaran dan program kerja divisi Minbag apabila perkuliahan masih dilaksanakan secara daring. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk proker dalam divisi Minbag tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat kelompok-kelompok per bakat. Misalnya ada kelompok untuk yang bakat atau minatnya menyanyi, menari, olahraga, dan lain-lain. Selain itu juga akan ada lomba adu bakat. Lomba adu bakat tersebut dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa. Bakat yang diikut lombakan tidak dibatasi apapun itu. Nanti cara penilaiannya dipilih yang paling menarik, kreatif, dan kayak unik gitu. Apakah dari Agnes ada tambahan? Ya, baik, dari saya, perlombaan misalnya kalau diadakan yang seperti menari, menyanyi, itu mungkin bisa diikuti secara daring. Tapi jika Minbag tersebut dalam bidang olahraga, itu mau tidak mau pelaksanaannya akan diadakan setelah keadaan kembali normal. Jadi begitu dari saya. Waktu masih berjalan, apakah sudah cukup atau mau dilanjutkan lagi? Baik, saya rasa sudah cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan sesi pertama. Saya persilahkan paslon 2 untuk memilih pertanyaan. Dipersilakan. Baik, saya memilih pertanyaan. Bisa diulangi? Saya memilih pertanyaan nomor 1. Baik, pertanyaan nomor 1. Bagaimana gambaran dari program kerja divisi Minbag? Maaf. Kita kembali lagi. Pertanyaan nomor 1. Mungkin ada kesalahan ya. Tadi itu harusnya pertanyaan nomor 2 atau pertanyaan nomor 1.
Maaf karena ada kesalahan teknis. Bisa kembali dulu ya. Maaf teman-teman, mungkin untuk pertanyaan nomor 1 dilewatkan terlebih dahulu. Paslon 2 dipersilakan untuk memilih pertanyaan lain. Paslon 2. Paslon 2. Halo Kak, mungkin Novel terputus jaringannya. Saya memilih nomor 5. Baik, nomor 5. Mohon maaf, dari ini tadi udah dicoba, tapi karena ada kesalahan teknis, mohon ditunggu sebentar. Mohon dimaklumi. Mohon bersabar ya teman-teman, ditunggu sebentar. Atas nama panitia, saya mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Oke, setelah kita coba lagi ternyata masih sama. Jadi teknisnya nanti mohon ditunggu. Kita akan share screen dan nggak nge-share screen, maksudnya dicoba berkali-kali gitu, keluar masuk share screen-nya. Mohon maaf ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sudah tayangkan. Bagi paslon 2, bagaimana langkah konkret himpunan dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa pendidikan kimia? Diberikan waktu selama 3 menit. Paslon 2 dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah konkret himpunan dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa pendidikan kimia. Setelah aspirasi mahasiswa Instagram, itu nanti himpunan akan mengadakan rapat untuk mendiskusikan aspirasi tersebut dan berusaha sebisa mungkin untuk mencari cara agar bisa mewujudkan aspirasi tersebut. Misalnya kayak ada sesuatu yang kurang gitu di himpunan, nanti pasti himpunan akan memperbaikinya lagi. Apakah dari Agnes ada pertanyaan, ada tambahan? Dari saya cukup.
sudah cukup? Paslon 2? Iya, Kak, sudah cukup dan terima kasih. Baik. Kepada paslon 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Paslon 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke. Oke. Ini jadi untuk langkah konkretnya dalam himpunan dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa pendidikan kimia. Jadi itu nanti tuh di dalamnya itu kan ada kayak tiap kali kita mau bikin acara kayak gitu tuh. Itu tuh nanti tuh kita bakal kayak ada pembagian tugas, terus ada pembagian bantuan, lalu nanti tuh ada juga apa tuh namanya? Tentang yang kita nanti bakal bikin kayak semacam web gitu untuk apa tuh namanya ngumpulin hasil saran-saran, kritik kayak gitu tuh. Terus nanti tuh kita bakal apa tuh namanya ngumpulin itu semua, lalu habis itu kita bakal evaluasi itu semua. Itu kita laksanain sekitar 2 sampai atau 3 bulan sekali kayak gitu. Itu kalau dari saya itu, apakah ada tambahan lain dari Kak Sarah? Lalu juga kami juga berencana setiap angkatan di pendidikan kimia nanti juga mempunyai narahubung dari anggota divisi humas. Nah, langkah ini kami ambil agar lebih mudah berkoordinasi dalam menyampaikan aspirasi maupun informasi mengenai HMPS sendiri. Lalu juga ada kami juga berencana untuk mengadakan kegiatan sambang angkatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui virtual meeting. Jadi kegiatan ini seperti kegiatan komunikasi dua arah atau diskusi bersama angkatan-angkatan yang ada di pendidikan kimia. Lalu juga tadi yang sudah disampaikan oleh Vero, kami juga akan mengadakan evaluasi kerja HMPS setiap 2 atau 3 bulan sekali, itu melalui Google Form. Sekian dari saya, cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1. Kembali pada pertanyaan sesi pertama. Baik, kepada paslon 1 dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Tersisa pertanyaan nomor 1, 3, dan 4. Saya memilih pertanyaan nomor 4. Baik, pertanyaan nomor 4. Bagaimana langkah nyata menumbuhkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, baik di himpunan maupun di kepanitiaan? Baik, pada paslon 1 dipersilakan untuk menjawab. Langkah nyata dalam menumbuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan kesadaran diri yang ada dalam diri masing-masing manusia ya. Jadi kalau untuk menumbuhkan tanggung jawab, kita bisa menempatkan mahasiswa ke dalam pekerjaan atau divisi yang diinginkan sesuai dengan kemampuan atau keahlian dari mahasiswa tersebut. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita bekerja sesuai dengan passion kita, maka pekerjaan itu akan terasa lebih mudah. Lalu
kita perlu memberikan suatu kepercayaan kepada mahasiswa dalam menjalankan tugas. Lalu salah satu contohnya itu pembentukan divisi yang terdiri dari beberapa anggota tentunya, sehingga nanti dalam proses pengerjaan tugas itu akan dilakukan pembagian tugas. Nah, dari situ mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Menurut saya sekian dari saya. Mungkin Vero ada yang ingin ditambahkan? Ya, ada. Lalu untuk pembagian tugas-tugasnya itu kan nanti kita jadi tuh kayak ada di awal nanti tuh di awal masa jabatan gitu tuh nanti tuh kita bakal kayak bikin semacam kesepakatan bersama. Jadi nanti kita bikin kesepakatan bersama kayak misalnya kita mau berapa kali untuk rapatnya kayak gitu tuh. Jadi kita membuat kesepakatan bersama yang sudah disetujui oleh setiap anggota himpunan. Lalu nanti tuh kita tuh di situ tuh nanti juga tetap saling membantu dalam mengerjakan tugas. Lalu nanti tuh bakal kalau misalnya kita tuh melewati dari deadline-nya yang udah ditentuin, nanti kita bakal tetap ada teguran. Pertama-tama mesti ada teguran, lalu setelah itu tuh nanti tuh ada sanksi kalau misalnya itu terlalu lama atau dianya terlalu lalai dalam mengerjakan tugas-tugasnya itu. Sekian dari saya, cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1. Kepada paslon 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Paslon 2 dipersilakan. Baik, langkah nyata untuk menumbuhkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di himpunan maupun di kepanitiaan, yaitu dengan cara pada sistem oprek rekrutmen di wawancara. Di situ kita akan memberi sebuah pertanyaan kepada mahasiswa tersebut, apakah benar-benar ingin bergabung dalam sebuah himpunan dan kepanitiaan dan melaksanakan tanggung jawabnya. Karena barang siapa yang sudah ingin bergabung dalam sebuah kepanitiaan, maka dia harus memiliki sebuah rasa tanggung jawab yang besar juga. Bila terdapat di suatu saat mereka tidak bertanggung jawab dalam tugasnya, kami akan memberikan sanksi kepadanya, baik dalam teguran ataupun bila melebihi dari peraturan yang dibuat 1, 2, atau 3 kali tidak hadir dalam rapat atau tidak menjalankan tugasnya, bisa namanya di blacklist dalam sebuah kepanitiaan tersebut. Jadi mereka tidak bisa bergabung dalam kepanitiaan dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Nah, dari situ juga mereka akan tahu bagaimana caranya bertanggung jawab dalam sebuah kepanitiaan. Sekian dari saya. Apakah ada tambahan dari Novel? Baik, saya akan menambahkan sedikit untuk menumbuhkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas itu. Nanti di oprek itu kayak buat kesepakatan buat selalu bertanggung jawab sama tugasnya. Nanti kalau sampai kayak nggak mau kerja atau seenaknya sendiri gitu bakal kena teguran dan nanti akan ada hukuman. Dan supaya para anggota himpunan dan kepanitiaan tidak merasa bosan, nanti dalam rapat itu sejenis ada kayak game atau selingan gitu biar tidak monoton dan membosankan. Saya rasa cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Kembali ke pertanyaan sesi pertama. Paslon 2 Paslon 2. Nomor 4, Kak. Baik, pertanyaan nomor
Tadi sudah dipilih pertanyaan nomor 4. Baik. Sisa pertanyaan nomor 1 dan nomor 3. Tiga, Kak. Baik, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara mengatasi kurangnya minat dalam kepanitiaan atau menumbuhkan partisipasi aktif mahasiswa pendidikan kimia? Pada paslon 2, dipersilakan untuk menjawab. Paslon 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, Kak. Cara mengatasi kurangnya minat dalam kepanitiaan yaitu dengan dalam sistem universitas kita sendiri ya, sudah menerapkan sistem poin. Dan dari sistem poin tersebut, otomatis mahasiswa juga memiliki rasa ingin untuk bergabung dalam sebuah panitia, dalam sebuah organisasi untuk mendapatkan poin-poin tersebut. Dan caranya yaitu dengan memberikan sebuah apresiasi bila mahasiswa tersebut bergabung dalam sebuah kepanitiaan. Apresiasi tersebut dalam bentuk sertifikat maupun dalam seperti door prize yang dapat meningkatkan semangat mereka untuk bergabung di sebuah kepanitiaan tersebut. Dari saya, apakah ada tambahan dari Novel? Baik, saya akan menambahkan sedikit. Nanti seperti yang pertama tadi, nanti di awal oprek akan ada kesepakatan jika mahasiswa atau anggota HMPS dan kepanitiaan itu aktif dan semangat, nanti di akhir akan ada kayak hadiah gitu, semacam door prize atau hadiah-hadiah lainnya. Sedangkan kalau tidak ada, itu nanti akan ada hukuman atau sanksi gitu. Untuk acaranya sendiri akan dibuat semenarik mungkin, biar tidak terkesan monoton dan tidak membosankan, sehingga mahasiswa lebih senang dalam menjalankan kepanitiaan tersebut. Saya rasa cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Selanjutnya kepada paslon 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Paslon 1 dipersilakan. Oke. Ini untuk cara mengatasi kurangnya minat itu, jadi dari kami itu tuh kayak jadi di awal nanti tuh bakal rencanain mau ngebuat kayak seminar pelatihan kepemimpinan. Jadi kan biasanya itu di awal-awal gitu sebelum kepanitiaan gitu tuh bakal ada kayak seminar pelatihan kepemimpinan gitu. Jadi kayak apa ya? Ya mirip kayak oprek gitu, tapi ini karena sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan untuk saling bertemu, jadi kita mikir ke seminar pelatihan kepemimpinan gitu. Nanti di dalamnya tuh tetap bakal ada acara yang menarik, dibuat semenarik mungkin, dan itu nanti fungsinya itu nanti biar kita tuh bisa kayak numbuhin niat dalam apa tuh namanya berorganisasi dalam menjalankan tugas-tugas kayak gitu. Kalau dari saya itu mungkin dari Kak Sarah mungkin ada tambahan. Oke, berbicara tentang minat dalam kepanitiaan atau menumbuhkan partisipasi aktif. Yang pertama itu
ada dalam diri masing-masing ya. Yang pertama itu mahasiswa perlu menanamkan niat atau kemauan dalam berorganisasi. Lalu mahasiswa juga perlu melihat peluang serta dampak positif apa saja yang akan didapat yang akan didapatkan apabila mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan. Sebagai pihak organisasi, pihak organisasi mengatur terwujudnya tujuan dari mahasiswa tersebut. Lalu perlu adanya support dan dukungan dari pihak akademik untuk mendorong mahasiswa minat dalam berorganisasi. Seperti contoh nyatanya dalam universitas sendiri juga mendorong mahasiswanya untuk berpartisipasi aktif dengan menerapkan sistem poin untuk kelulusan, yaitu dengan cara berorganisasi atau mengikuti kepanitiaan, mengikuti seminar atau perlombaan lainnya. Menurut saya cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1. Ada sisa 1 pertanyaan. Kita langsung saja menuju ke pertanyaan terakhir di sesi 1 ini. Baik, pertanyaan terakhir di sesi 1 ini. Bagaimanakah langkah konkret serta harapan himpunan dalam menjalin kerjasama secara internal atau eksternal mahasiswa pendidikan kimia? Kepada paslon 1 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan mencoba menjawab langkah konkret serta harapan himpunan dalam menjalin kerjasama secara internal atau eksternal mahasiswa pendidikan kimia. Kalau secara internal dalam menjalin kerjasama, saya mulai dari yang eksternal dulu saja. Kalau misalnya secara eksternal itu kan berarti berada di luar universitas. Jadi kebetulan HMPS Pendidikan Kimia sendiri juga sudah resmi masuk ke dalam IKHIMKI ya. Jadi melalui IKHIMKI sendiri itu kita juga jadi kita terjalin hubungan, jadi kita bisa saling berkoordinasi antara HMPS Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma terus dengan HMPS Kimia maupun Pendidikan Kimia dari universitas lainnya di wilayah 3. Terus kalau untuk langkah konkret yang internal, kalau langkah konkret internal itu sebenarnya kita berada dalam naungan himpunan mahasiswa jurusan matematika dan ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya itu juga membantu kita dalam menjalin kerjasama antara himpunan pendidikan kimia dengan himpunan HMJ MIPA. Seperti itu. Mungkin dari Vero ada tambahan? Kalau dari saya kelihatannya udah Kak, itu cukup Kak. Baik, dilanjutkan
kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Paslon 2 dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menjalin kerjasama himpunan eksternal akan diadakan SEIKA pada awal tahun pelajaran. SEIKA tersebut wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru pendidikan kimia. SEIKA tersebut adalah sekolah IKA Himki. Itu nanti akan ada sejenis pertemuan kita antara HMPS Pendidikan Kimia Sanata Dharma dan HMPS dari perguruan tinggi negeri yang lain, perguruan tinggi yang lain. Untuk yang internal sendiri, nanti akan ada 2 cara, yaitu pertemuan antara HMPS Pendidikan Kimia dengan HMPS dari prodi-prodi di DP MIPA. Selain itu juga mungkin akan ada dari himpunan mahasiswa dari teknik untuk menambah pengetahuan terutama dalam bidang sains dan teknologi tadi. Yang cara kedua adalah nanti di setiap angkatan dari 2020 sampai 2017 nanti akan ada beberapa perwakilan untuk mengikuti jenis rapat untuk mengetahui perkembangan HMPS Pendidikan Kimia. Saya rasa dari saya cukup. Apakah dari Agnes ada tambahan lagi? Dari saya ada tambahan menjalin kerjasama secara internal, yaitu HMPS Pendidikan Kimia ini juga tergabung dalam HMJP MIPA. HMJP MIPA tersebut juga akan kepada paslon 2, apakah akan dilanjutkan? Baik, saya rasa sudah cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Terima kasih kepada Ibu Vicky sudah menyempatkan hadir pada acara debat ini. Saya pamit dulu ya, teman-teman. Semoga lancar debatnya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, teman-teman. Kita akan lanjutkan saja ke sesi kedua. Kepada paslon 2, dipersilahkan untuk memilih pertanyaan. Sebelumnya, pertanyaan ini akan dipilih salah satunya dan akan dijawab juga secara dengan pertanyaan yang sama akan dijawab oleh 2 pasang paslon. Baik, kepada paslon 2, dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Paslon 2. Baik, saya memilih pertanyaan nomor 1. Baik, pertanyaan nomor 1. Jika Anda terpilih menjadi calon ketua dan wakil HMPS, divisi yang kalian usulkan apa saja dan adakah inovasi lain dalam sistem kepengurusannya? Baik, pada paslon 2, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil HMPS,
Divisi yang akan kami usulkan adalah divisi panitia inti, divisi humas, divisi minat dan bakat, divisi kerohanian, divisi komunikasi, divisi publikasi dan dokumentasi. Nanti dalam setiap divisi itu akan ada CO-nya. CO-nya itu bertugas untuk menyampaikan perkembangan masing-masing divisi untuk disampaikan kepada Ketua dan Wakil HMPS. Sekian dari saya, apakah dari Agnes ada tambahan? Apakah akan dilanjutkan? Waktu terus berjalan, apakah paslon 2 akan melanjutkan jawaban atau sudah cukup? Baik, saya rasa sudah cukup dan terima kasih. Baik. Terima kasih kepada paslon 2. Paslon 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kepada paslon 1, dipersilakan. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jika terpilih menjadi ketua dan wakil HMPS nanti, divisi apa saja yang akan kalian usulkan? Jadi, divisi yang akan kami usulkan itu ada 6. Yang pertama yaitu divisi jurnalistik, lalu ada divisi humas dan KWU, ketiga ada divisi KPU, keempat ada divisi minat dan bakat, yang kelima ada divisi relasi luar prodi. Jadi ini namanya perumusan namanya masih nama sementara. Jadi kami berikan nama sementaranya adalah divisi relasi luar prodi. Lalu yang terakhir ada divisi PSDM. Dan kami juga masih memberlakukan sistem koordinator karena agar lebih mudah berkoordinasi antara Panti dengan divisi-divisi yang lainnya, terus juga, dan juga koordinator dapat menyampaikan perkembangan divisinya kepada semua anggota HMPS. Sekian dari saya, mungkin dari Vero ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau dari saya itu jadi saya akan menjelaskan tugas-tugas dari divisinya itu. Jadi dari divisi jurnalistik nanti tuh dia tuh bertugasnya akan menyusun buletin, terus membuat poster yang tentang caption motion itu, sama membuat artikel. Terus untuk divisi humas dan KWU itu akan memegang akun YouTube dan IG, lalu membagikan artikel di web. Terus ada pengadaan just lab sama alat-alat praktikum. Lalu untuk divisi KPU itu akan mengadakan KPU dan kaderisasi. Lalu dari divisi Mikbang itu akan mengaktifkan kembali klub-klub. Mengadakan lomba-lomba bagi mahasiswa, baik yang akademik tadi sama yang non-akademik tadi. Terus ada juga yang divisi relasi luar prodi itu nanti itu sebagai narahubung ke IKA-HIMKI-nya, terus HMPS di dalam UNIF maupun di luar UNIF, dan mengadakan SEIKA. Lalu dari divisi PSDM itu akan mengadakan webinar, pelatihan pembuatan CV, refleksi sama mahasiswa PEKIM sama INSIPRO. Dari saya sekian, cukup, dan terima kasih.
paslon 1, teman-teman semuanya, sesi debat sudah berakhir. Terima kasih kepada kedua paslon yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat-sangat baik. Nah, adakah harapan untuk kedepannya atau pesan yang ingin disampaikan bagi kedua paslon? Dipersilahkan paslon 1 untuk menyampaikan harapan kedepannya. Dari kami mungkin pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Vicky tadi walaupun sudah live untuk menghadiri acara debat pada hari ini. Terima kasih kepada panitia penyelenggara acara debat pada hari ini dengan baik. Lalu terima kasih kepada teman-teman perwakilan angkatan yang sudah menghadiri acara debat pada hari ini, dan juga terima kasih kepada paslon karena telah berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Lalu mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan kimia yang lebih baik lagi, dan juga mari kita bersama-sama melangkah menuju kesuksesan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada paslon 2 dipersilahkan untuk menyampaikan harapannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Vicky, panitia, dan teman-teman yang sudah menghadiri debat ini. Harapan saya adalah siapapun yang terpilih nanti itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga HMPS akan berjalan jauh lebih baik dan membentuk program studi pendidikan kimia yang jauh lebih baik lagi. Dari saya cukup dan terima kasih kepada dua paslon dan seluruh peserta yang telah hadir pada debat kali ini. Kesimpulan akan disampaikan oleh Lucia dan Briel. Kepada Briel, dipersilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari paslon 02. Mulai dari perkenalan, adapun misi-misi mereka, yaitu membentuk kelompok belajar dan anggota belajar yang bebas sehingga mereka mempunyai lingkungan yang nyaman untuk belajar. Terus yang kedua ada membentuk mahasiswa berprestasi di bidang non-akademik, misalnya untuk membentuk kelompok untuk masing-masing minat dan bakat, kemudian mengadakan lomba adu bakat antar mahasiswa. Kemudian ada program menciptakan mahasiswa kreatif dengan mengadakan lomba alat peraga untuk mengurangi limbah yang ada. Selanjutnya, menampung aspirasi mahasiswa. Di sini mereka akan menampung aspirasi dan akan dibicarakan di himpunan nantinya. Selanjutnya ada SEIKA yang akan diadakan tiap awal tahun ajaran baru. Untuk sesi tanya jawab dari pertanyaan pertama, bagaimana gambaran dari program kerja divisi Minbak apabila perkuliahan masih dilaksanakan secara daring? Di sini jawaban dari mereka, prokernya yaitu dengan membuat kelompok berbakat tadi. Misalnya ada bakat menyanyi, menari, olahraga, dan lain-lain. Kemudian lomba adu bakat dapat dilakukan oleh mahasiswa dan penilaiannya dilakukan dengan memilih yang paling menarik. Untuk bakat seni bisa dilakukan secara daring, namun untuk olahraga dengan terpaksa harus diadakan pada saat keadaan memulih.
Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah konkret himpunan dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa pendidikan kimia? Jawaban mereka, aspirasi dikumpul melalui Instagram, kemudian dirembuk bersama anggota himpunan. Jika ada kekurangan, maka akan diperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah nyata menumbuhkan tanggung jawab menjalankan tugas baik himpunan maupun kepanitiaan? Jawaban mereka, langkah nyatanya dengan diberi pertanyaan pada saat oprek, yaitu niat atau tidak dalam melaksanakan kegiatan, dan setiap anggota harus memiliki tanggung jawab. Jika ada anggota yang tidak mengikuti rapat sampai 3 kali, maka namanya bisa dapat di blacklist dari kepanitiaan yang lainnya. Kemudian pada saat oprek juga akan diberi tanggung jawab. Pada saat rapat juga diberi selingan supaya rapatnya tidak monoton. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kurangnya minat dalam kepanitiaan atau menumbuhkan partisipasi aktif mahasiswa pendidikan kimia? Jawaban dari paslon 02, dalam universitas memiliki sistem poin, sehingga mahasiswa nantinya akan diberi apresiasi berupa sertifikat dan hadiah-hadiah menarik. Di awal oprek akan diberitahukan jika aktif dan semangat akan diberi hadiah, dan yang tidak aktif akan diberi sanksi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah konkret secara himpunan dalam menjalin kerjasama secara internal atau eksternal mahasiswa pendidikan kimia? Jawabannya di sini dengan cara mengadakan seika setiap awal tahun ajaran baru. Ini merupakan pertemuan semua himpunan mahasiswa kimia yang ada di luar universitas. Kemudian mengadakan kerjasama antar himpunan-himpunan yang ada di kampus seperti HMJ, himpunan dan himpunan yang lainnya. Untuk pertanyaan sesi 2, jika Anda terpilih menjadi ketua, apakah ketua dan wakil ketua, adakah divisi yang kalian usulkan dan apa saja inovasi yang akan kalian lakukan dalam sistem kepengurusan? Jawaban dari mereka akan mengusulkan divisi panti, humas, minbak, kerohanian, komunitasi, publikasi, dan komunikasi. Setiap divisi punya CO yang akan berkoordinasi dengan panti. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan saya kembalikan ke Kak Amel. Terima kasih, Briel. Lucia dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oh, baik. Dari HP aja ya share screen-nya. Bentar. Nah, di situ kelihatan kalau misal yang ini dalam visi dia itu menjunjung sikap komitmen, progresif, komunikatif, dan toleran guna mewujudkan pendidikan kimia yang unggul dan berkualitas. Kemudian untuk misinya, dia yang pertama adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan dengan adanya pembagian tugas dari tiap divisi atau himpunan dari tiap divisi yang ada di himpunan tersebut. Kemudian untuk misi yang kedua itu ada berinovasi dan aktif dari pihak minat dan bakat mahasiswa program studi sendiri yang akan dilaksanakan dengan adanya program pelatihan mahasiswa dan mengadakan lomba akademik serta non-akademik. Kemudian untuk misi yang nomor 3
dia menjadi media komunikasi yang interaktif dalam berkolaborasi bersama mahasiswa program studi pendidikan kimia. Itu dilaksanakan dengan mengadakan evaluasi hasil kerja HMPS dan mengumpulkan kritik dan saran setiap 2 atau 3 bulan sekali. Lalu untuk misi selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan instansi di dalam universitas maupun di luar universitas. Itu dengan bekerja sama dengan HMPS di dalam universitas maupun HMPS di luar universitas. Seperti contohnya IKHMK. Kemudian untuk proker unggulannya itu ada Cation Motion. Nah, itu singkatan dari Chemistry Education Monthly Education. Itu nanti berisikan gerakan edukasi kecil yang mencakup informasi seputar wacana kimia, penemuan dalam dunia sains yang disajikan melalui bentuk elektronik. Kemudian untuk sesi kedua atau sesi pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana gambaran dari proker divisi Minbak apabila masih online. Yang pertama mereka merencanakan ada mengaktifkan kembali klub dengan adanya narahubung tiap divisi minat bakat supaya mudah untuk mengkoordinasikan antara klub dengan HMPS. Kemudian yang kedua, mengadakan lomba di bidang akademik dan non-akademik. Yang akademik ini seperti membuat esai atau opini, sedangkan yang non-akademik itu seperti lomba menyanyi, TikTok, dan feeds Instagram. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 2, bagaimana langkah konkret dan harapan himpunan dalam menjalin kerjasama secara internal atau eksternal mahasiswa pendidikan kimia. Secara internal, mereka akan ada di bawah naungan HMJP MIPA, sehingga mereka akan berkoordinasi dengan himpunan-himpunan yang ada di kisaran JP MIPA seperti itu, seperti HMPS PEMAT, PBio, dan lain-lain. Kemudian untuk yang eksternal, itu kita sudah masuk ke IKHMK, oleh karenanya kita akan berkoordinasi dengan HMPS yang ada di IKHMK itu. Kemudian untuk bagaimana cara mengatasi kurangnya minat dalam kepanitiaan dan mengaktifkan partisipasi, itu jawabannya adalah mereka akan mengadakan seminar pelatihan kepemimpinan sebelum kepanitiaan itu diadakan, yang di dalamnya terdapat acara yang menarik supaya menumbuhkan niat dalam berorganisasi. Hal ini dilakukan karena juga sistem online yang tidak mungkin ada bertemu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada minat kepanitiaan itu bisa dikembangkan dengan tentunya dari diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian mahasiswa diajak untuk mengetahui peluang yang akan didapat setelah mengikuti kepanitiaan, seperti pihak organisasi yang memberikan sistem poin, sehingga mahasiswa akan tertarik mengikuti, karena itu juga akan membantu bidang akademik mereka dengan menerapkan sistem poin tadi. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 4, langkah nyata menumbuhkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, baik dalam himpunan dan kepanitiaan. Yang pertama, Paslon 1 mengatakan bahwa tanggung jawab itu memang kesadaran pribadi, sehingga kita juga harus memfasilitasinya dengan menjadikan mahasiswa yang tertarik ke dalam sebuah kepanitiaan maupun himpunan untuk masuk ke kepanitiaan atau divisi yang mereka inginkan. Sehingga harapannya mahasiswa ini
bisa melaksanakan tugasnya itu dengan baik, dan dari pihak himpunan sendiri juga tidak menutup untuk mahasiswa itu bisa bergabung dengan rasa kepercayaan yang penuh pada mahasiswanya itu sendiri untuk bisa membentuk divisi dari beberapa anggota supaya proses pembagian yang sudah dipercayakan pada mahasiswa tersebut bisa terjadi dengan baik. Kemudian untuk pembagian tugasnya, nanti di masa jabatan, di awal masa jabatan akan terdapat kesepakatan bersama, seperti berapa kali rapat yang akan diadakan. Kemudian diharapkan mahasiswa juga membantu satu sama lain terhadap tugasnya, sehingga apabila melewati deadline yang sudah ditentukan di awal, akan diberi teguran. Dan apabila kesalahan tersebut sudah diulangi berkali-kali, maka dari pihak himpunan akan melakukan sanksi seperti itu. Lalu yang kemudian pertanyaan nomor 5, bagaimana langkah konkret dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa? Yang pertama ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas dan bantuan di tiap acara yang dilaksanakan. Seperti aspirasi ini ditampung di suatu web yang nantinya akan membuat para mahasiswa ini dengan leluasa bebas bisa memberikan kritik dan saran. Kemudian hasilnya ini akan dievaluasikan untuk yang bisa digunakan untuk menilai kinerja HMPS pada saat itu. Seperti yang tadi sudah dikatakan juga bahwa itu akan diadakan 2-3 bulan sekali. Kemudian untuk rencananya terdapat narahubung divisi humas ke tiap angkatan, sehingga akan memudahkan aspirasi dari tiap angkatan itu bisa didengar oleh HMPS. Kemudian itu tadi direncanakan ke dalam nama kegiatan Sambang Angkatan yang dilaksanakan melalui virtual meeting, disesuaikan dengan keadaan online sekarang, sehingga nanti komunikasinya itu terjadi antara dua arah, seperti diskusi seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, pertanyaan di sesi 2, jika Anda terpilih, divisi apa saja yang akan diusulkan dan adakah inovasi lain dalam sistem kepengurusan? Yang pertama, mereka akan mengadakan 6 divisi, yaitu divisi jurnalistik yang akan menyusun buletin, membuat poster Katian motion, dan membuat artikel. Kemudian divisi Humas dan KWU, mereka akan memegang akun YouTube dan Instagram, kemudian membagikan artikel di web. Kemudian untuk KWU, mereka akan mengadakan Just Lab, lalu ada pengadaan alat lab. Kemudian untuk divisi KPU, ini mereka tugasnya adalah regenerasi. Kemudian untuk divisi Minbak, mereka akan mengadakan klub. Kemudian ada lomba non-akademik dan akademik. Untuk divisi yang ke-5 itu ada divisi relasi luar prodi, itu baru nama sementara, paslon 1 mengatakan tadi. Kemudian itu tugasnya adalah narahubung IKA-HIMKI, kemudian mengadakan SEIKA atau sekolah IKA-HIMKI, kemudian juga menjadi narahubung dengan himpunan lainnya. Divisi terakhir, divisi PSDM, itu mengadakan webinar, lalu pelatihan pembuatan CV, dan juga mengadakan refleksi mahasiswa, serta INSIPRO. Untuk yang terakhir, dia akan tetap mengadakan sistem CO, supaya koordinasi akan lebih mudah antara HMPS dan juga pihak divisi masing-masing, seperti itu. Sekian kesimpulan dari paslon 1. Mohon maaf apabila mungkin gambarnya tidak jelas. Ya, cukup. Terima kasih kepada Lucia telah menyampaikan kesimpulan.
terima kasih juga kepada Briel. Akan ada sedikit pengumuman dari panitia. Kepada panitia dipersilakan. Oke, selamat malam untuk semuanya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama adalah untuk tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober akan ada penayangan ulang untuk wawancara hari ini yang akan ditayangkan di YouTube Pekim. Terus untuk tanggal 29 sampai tanggal 31 Oktober akan dilakukan pemilihan untuk ketua dan wakil ketua HMPS. Itu saja untuk pengumuman. Dan juga untuk teman-teman yang jadi perwakilan setiap angkatan mungkin bisa memberitahu temannya bahwa tanggal 27 sama 28 itu bisa nonton di YouTube kalau mau menonton wawancara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Setelah mendengarkan pengumuman dari panitia, kita akan foto bersama. Dimohon teman-teman semua untuk menyalakan kamera. Kak, kameranya rusak. Ya. Kameranya rusak, nggak bisa dihidupin. Oh, baik. Untuk teman-teman yang belum bisa menghidupkan kamera, tidak apa-apa. Saya hitung sampai 3. Sudah siap semua teman-teman? Untuk Epin, Kak Angel, apakah tidak bisa menghidupkan kamera? Baik, saya lanjut saja. Amel, maaf ya, aku pakai tethering, jadi ini lagi nggak gitu stabil soalnya. Baik, Kak. Tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, teman-teman semua. 1, 2, 3. Sebentar. Kita ulang lagi sekali. Sebentar, teman-teman. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, di awal tadi ada doa pembuka, maka tidak lengkap kalau tidak ditutup dengan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Ica. Kepada Kak Ica dipersilakan. Baik teman-teman, izinkanlah saya untuk memimpin doa penutup secara Katolik dan yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat serta perlindungan selama kegiatan kami tadi. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar hingga hari H nanti, dan semoga Engkau selalu memberkati dan melindungi kami untuk aktivitas yang akan kami jalankan selanjutnya. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Ica. Demikian acara debat kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua menjadi lebih mengenal dan tentunya di hari pemilihan nanti dapat menggunakan hak pilihnya. Dan siapapun yang akan terpilih, semoga dapat membawa HMPS yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa di hari pemilihan yang akan datang. Jangan golput ya teman-teman. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Selamat malam.